Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selalu diberi rezeki yang secukupnya. Jadi video kali ini saya akan membagikan sedikit materi mengenai pemaparan gagasan filsafat. Ini merupakan proyek pengantar filsafat yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi yang merupakan dosen dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores Inde. Oke, sebelum itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Libertus Mirandi Rangga dengan NIM 2024-110023. Saya merupakan mahasiswa aktif yang berasal dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores Inde. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita simak video pemaparan gagasan filsafat dari Herbert Spencer mengenai positivisme. Oke, jadi topik yang akan kita bahas kali ini ialah apa yang dimaksud dengan positivisme, profil dari Herbert Spencer, dan bagaimana isi dari gagasan Herbert Spencer tentang positivisme dan relevansinya dalam bidang hukum. Positivisme adalah aliran filsafat yang meyakini bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari pengalaman empiris atau fakta yang dapat diamati dan diukur. Kemudian menolak hal-hal metafisik atau spekulatif, serta mengedepankan metode ilmiah, logika, dan data yang objektif untuk memahami dunia termasuk masyarakat. Artinya bahwa positivisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan yang dapat dipercaya hanya berasal dari fakta-fakta yang bisa diamati dan dibuktikan secara nyata. Dan oleh karena itu, positivisme menolak penjelasan yang bersifat spekulatif atau metafisik dan lebih mengutamakan metode ilmiah, logika, serta data yang objektif dalam memahami realitas termasuk fenomena sosial dalam masyarakat. Kemudian, tokoh utamanya adalah Auguste Comte, seorang filsuf Prancis yang dijuluki Bapak Sosiologi karena ia menciptakan istilah sosiologi dan mengembangkan positivisme, sebuah pendekatan ilmiah untuk memahami masyarakat dengan menekankan pengamatan, perbandingan, dan eksperimen untuk mengungkap hukum sosial, serta mencetuskan hukum 3 tahap yakni teologis, metafisik, positif, dan tentang perkembangan pemikiran manusia yang memisahkan ilmu sosial dari filsafat spekulatif. Jadi karakteristik utama positivisme meliputi yang pertama empirisme atau sumber pengetahuan adalah indera dan data yang dapat diverifikasi secara objektif. Yang kemudian objektivitas, yang dimana penelitian harus netral, terukur dan bebas dari nilai-nilai pribadi atau moral subjektif. Ketiga, ilmiah, yang dimana menggunakan metode ilmiah atau observasi, eksperimen, analisis data kuantitatif untuk menemukan hukum universal. Yang keempat, penolakan metafisika, yang dimana menolak penjelasan tentang kekuatan supranatural atau hal-hal yang tidak dapat diamati. Yang kelima, fokus pada data, yang dimana mempelajari fenomena apa adanya untuk memahami realitas sosial dan alam. Artinya bahwa positivisme berpandangan bahwa pengetahuan yang dapat dipercaya bersumber dari pengalaman indrawi dan data nyata yang dapat diuji serta diverifikasi secara objektif, dan oleh karena itu penelitian harus dilakukan secara netral, terukur dan bebas dari pengaruh nilai pribadi maupun penilaian moral subjektif. Dan positivisme mengutamakan penggunaan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan analisis data kuantitatif untuk menemukan pola atau hukum yang bersifat umum. Sejalan dengan itu, positivisme menolak penjelasan metafisik atau supranatural yang tidak dapat diamati dan dibuktikan secara empiris. Fokus utamanya adalah mempelajari fenomena sosial dan alam apa adanya berdasarkan data, sehingga realitas dapat dipahami secara rasional dan objektif. Oke, sekarang kita masuk pada profil dari Herbert Spencer. Herbert Spencer lahir pada tanggal 27 April 1820 di Derby, Inggris, dan wafat pada tanggal 8 Desember 1903 di Brighton, Inggris. Dibesarkan dalam keluarga nonkonformis dengan ayah yang guru dan aktivis anti-otoritas dan menanamkan kemandirian pada Spencer sejak dini. Kemudian pendidikan sebagian besar otodidak dan di rumah.
fokus pada ilmu praktis, teknis, dan pemikiran liberal, bukan humaniora klasik. Pekerjaannya sebagai insinyur, sipil, dan editor di majalah The Economist yang membentuk pandangan politik dan sosialnya. Dan beliau adalah seorang filsuf, sosiolog, dan pemikir Inggris terkemuka yang dikenal sebagai penggagas konsep survival of the fittest atau yang terkuat yang bertahan hidup, dan merupakan bapak Darwinisme sosial yang menerapkan teori evolusi Darwin ke masyarakat manusia dan menekankan adaptasi dan kompetisi individu untuk kemajuan. Pemikiran dan kontribusi utama: yang pertama, mengembangkan teori evolusi universal yang mencakup fisik, biologis, psikologis, dan sosial. Yang kedua, Darwinisme sosial yang menerapkan seleksi alam pada masyarakat, memicu gagasan bahwa persaingan tanpa batas atau termasuk ekonomi mengarah pada kemajuan manusia. Kemudian mendukung ekonomi laissez-faire. Yang ketiga, analogi organik yang memahami masyarakat sebagai sistem yang saling bergantung seperti tubuh manusia atau organisme, di mana setiap bagian memiliki fungsi vital, konsep yang menjadi dasar pendekatan struktural fungsional. Karya pentingnya: yang pertama, Social Studies tahun 1851, kemudian The Principles of Psychology tahun 1855, kemudian The Synthetic Philosophy, dan yang terakhir Principles of Sociology tahun 1876 sampai 1896. Kemudian Herbert Spencer juga merupakan tokoh penting yang beririsan kuat dengan positivisme karena ia menerapkan metode ilmiah dan observasi empiris pada studi sosial. Meskipun ia lebih dikenal sebagai bapak Darwinisme sosial dengan karyanya yang menekankan evolusi dan survival of the fittest yang sering dihubungkan dengan pandangan positivis tentang perkembangan masyarakat. Kemudian kita masuk pada isi dari gagasan Herbert Spencer tentang positivisme, yang dimana isi dari gagasan Herbert Spencer tentang positivisme itu penyatuan ilmu pengetahuan atau sintetik filosofi atau filsafat sintetik yang memandang filsafat sebagai disiplin intelektual yang dapat menyatukan prinsip-prinsip utama dari semua cabang ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk merekonsiliasi sains, agama, dan etika. Kemudian pengetahuan empiris dan logis yang menekankan pentingnya pengamatan empiris atau berdasarkan data yang dapat diamati dan diukur, dan logika sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang valid, dan menolak spekulasi metafisik yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah. Kemudian hukum universal evolusi, yang dimana keyakinan pada hukum alam yang mengatur segala sesuatu termasuk pemikiran dan perilaku manusia, dan menerapkan konsep evolusi atau yang ia anggap sebagai kemajuan, di mana segala sesuatu berkembang dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks dan beragam. Kemudian analogi organik dan Darwinisme sosial, yang dimana membandingkan masyarakat dengan organisme hidup sama seperti organisme biologis yang berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungannya, dan masyarakat juga berevolusi dari bentuk yang lebih rendah atau barbarian ke bentuk yang lebih tinggi, yakni beradab dan memperkenalkan frasa bertahan hidup atau survival of the fittest. Dia non-intervensi pemerintah atau laissez-faire, yang dimana yakin pada proses evolusi ilmiah membuatnya menantang reformasi sosial atau bantuan pemerintah untuk kaum miskin. Ia juga berpendapat bahwa membantu golongan yang kurang mampu sama dengan mengganggu proses alamiah atau seleksi alam sosial. Menurutnya, masyarakat akan berkembang dan membaik dengan sendirinya jika berjalan tanpa campur tangan. Artinya bahwa gagasan filsafat sintetik atau sintetik filosofi memandang filsafat sebagai upaya intelektual untuk menyatukan prinsip-prinsip utama dari berbagai cabang ilmu pengetahuan ke dalam satu kerangka pemikiran yang utuh, dengan tujuan menjembatani sains, agama, dan etika. Dalam hal ini, pengetahuan yang dianggap sah hanya bersumber dari pengamatan empiris yang dapat diamati dan diukur, serta penalaran logis, sehingga spekulasi metafisik yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah ditolak. Pemikiran ini juga didasarkan pada keyakinan akan adanya hukum universal evolusi yang mengatur seluruh realitas termasuk cara berpikir dan perilaku manusia,
di mana segala sesuatu berkembang dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks dan beragam. Dan melalui analogi organik dan Darwinisme sosial, di mana masyarakat dipahami layaknya organisme hidup yang berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga dianggap bergerak dari tahap primitif menuju tahap beradab, di mana melalui proses seleksi alam atau survival of the fittest. Keyakinan pada proses evolusi alamiah ini kemudian melahirkan pandangan laissez-faire, yaitu penolakan terhadap intervensi pemerintah dalam urusan sosial dan ekonomi, termasuk bantuan bagi kaum miskin, karena dianggap dapat mengganggu mekanisme seleksi alam sosial. Dan menurut pandangan ini, masyarakat diyakini akan berkembang dan memperbaiki dirinya sendiri apabila dibiarkan berjalan tanpa campur tangan. Kemudian kita masuk dalam relevansi gagasan dalam bidang hukum. Yang pertama, pengetahuan yang benar harus didasarkan pada pengamatan empiris dan dapat diverifikasi secara ilmiah. Kemudian memahami bahwa sistem hukum berevolusi seiring waktu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks untuk melayani fungsi masyarakat yang berubah. Kemudian mendukung kerangka yang meminimalkan intervensi negara demi kebebasan individu dan kemajuan alamiah masyarakat. Artinya bahwa pengetahuan yang benar harus bersumber dari pengamatan empiris yang dapat diuji dan diverifikasi secara ilmiah, sehingga kebenarannya tidak hanya bersifat asumtif atau spekulatif. Dalam konteks hukum, pemikiran tersebut melihat bahwa sistem hukum tidak bersifat statis, melainkan terus berevolusi seiring perkembangan masyarakat, bergerak dari bentuk yang sederhana menuju struktur yang lebih kompleks untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial yang berubah. Sejalan dengan itu, pandangan ini juga mendukung pembatasan intervensi negara dengan keyakinan bahwa kebebasan individu dan proses alamiah dalam masyarakat akan mendorong kemajuan secara bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi, di sini saya akan menarik kesimpulan di mana bahwa positivisme merupakan aliran pemikiran yang menempatkan fakta empiris, metode ilmiah, dan objektivitas sebagai dasar utama dalam memperoleh pengetahuan yang sah, sekaligus menolak penjelasan yang bersifat metafisik dan spekulatif. Dalam perkembangannya, positivisme tidak hanya memengaruhi cara memahami alam, tetapi juga kehidupan sosial melalui gagasan evolusi universal, analogi organik, dan Darwinisme sosial yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terus berkembang dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Pemikiran ini kemudian dirumuskan secara menyeluruh dalam filsafat sintetik yang berupaya menyatukan berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam satu kerangka evolusioner yang rasional dan logis. Dalam konteks hukum, pandangan positivistik menegaskan bahwa sistem hukum bersifat dinamis dan berevolusi mengikuti perubahan masyarakat, serta cenderung mendukung pembatasan intervensi negara demi kebebasan individu dan proses perkembangan sosial yang dianggap alamiah. Dengan demikian, positivisme memberikan landasan konseptual atau memahami realitas sosial dan hukum secara rasional, sistematis, dan berbasis data, meskipun tetap memerlukan keseimbangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam penerapannya. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa teman-teman like, komen, dan di subscribe serta di share ke teman-teman yang lain. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.